Hang TV, TV dakwah Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat, sahabat Hang dimanapun Anda berada, kembali di edisi hari ini kami menyapa antum dalam program-program yang kami sajikan di 106 Hang FM, Radio Dakwah Islam, dan juga di hangtv.org. Antum dapat saksikan kami di TV streaming kami. Dan tentunya umat al-Islam, kami mohon doa dan juga dukungan antum dari segala halnya untuk berlangsungan dakwah kita melalui media yang telah menjadi uswah hasanah ataupun sunnah hasanah di dalam penyebaran dakwah salafiyah ataupun dakwah ahlus sunnah wal jamaah. Kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada, tentunya doa dan harapan kami untuk seluruh sahabat Hang, para pendengar dan pemirsa, semoga Allah Ta'ala berikan keberkahan atas segala rizki, keberkahan di atas keturunan dan pernikahan, dan juga semoga Allah Ta'ala jadikan Anda semua sebagai orang-orang yang Allah inginkan kebajikan dan dijadikan jalan kebajikan. Nah, Ustaz, berbahagia kita hari ini. Alhamdulillah, bahagia sekali kita bisa berjumpa lagi dengan para pendengar ya di sore hari ini. Ya, tentunya umat al-Islam, program Mutiara Hikmah bukanlah program yang membutuhkan perhatian yang keras ataupun tidak harus melotot gitu ya. Iya, dan kita santai saja. Ya, tentunya di 106 Hang FM dan juga di Hang TV kita sering sekali menyimak petua-petua dari ulama-ulama dan asatidzah kita. Betul. Dan tentunya kita memiliki, tanpa kita sadari kita memiliki amanah untuk menyampaikannya. Iya, betul. Tentunya dilarang menyembunyikan ilmu, Ustaz ya. Iya. Baik, dalam Mutiara Hikmah kita berbagi kata-kata bijak, kata mutiara, kemudian kisah-kisah singkat yang bisa memotivasi saudara-saudara kita. Iya. Dan di samping itu juga kita bisa untuk salam sapa ya. Bersalam sapa setelah mempersembahkan mutiaranya. Kata mutiara ataupun kisah-kisah singkatnya. Dan dengan kata-kata mutiara ataupun kisah-kisah singkat itu, tanpa terasa kita telah memberikan sesuatu yang terbaik untuk saudara kita, dan bisa masuk di relung-relung hati kita yang paling dalam. Ya, tentunya di line telepon itu sangatlah bersua yang sangat indah apabila kita bisa bertukar suara di situ, ya. Betul. Nah, silakan di 467106 dan 468106. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Ini Nana di Singapura. Nana di Singapura. Kita dalam program Mutiara Hikmah ya. Ya. Ya, kisah atau apa kisah ini? Singkat. Nggak boleh tanya ya, Bu Ini ya. saya cuma bacakan aja itu. Silakan. Monggo Ibu, silakan. Ya. Impian itu terkadang membosankan, menjijikkan, dan memuakkan. Tetapi itu semua adalah pilihan. Dan adapun pilihan itu pasti ada konsekuensi dan risikonya. Orang yang sukses menghadapi resiko bukan sebagai musuh, melainkan sebagai teman setia. Fokuslah pada impianmu. Yang intinya bahwa impian itu mungkin bisa menjadi kenyataan apabila kita yakin kepada Allah. Walaupun ada rintangan dan ujian, kita tetap sabar dan tawakal kepada Allah. Insya Allah, Allah menjadikan impian itu menjadi kenyataan. Itu aja, Ustaz. Terima kasih, maaf tidak bisa bikin sendiri. Ada salamnya mungkin? Salamnya belum punya temen. Masya Allah ya, Bu. Kan Ibu punya Nana ya. saudara-saudari seiman nih, mungkin keluarga atau siapa gitu. Oh ya, keluarga aja di Solo, Surakarta, Diningrat gitu aja. Iya. Jawa halus Itu ini, Bu aja, ya. Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti intinya tentang keyakinan ini, Ustaz. Karena banyak cita-cita yang tercapai itu berawal dari mimpi. Iya. Jadi saya teringat perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah nih, Ustaz. Ketika beliau mengatakan bisobri wal yakin tunalu imamatu fid din. Dengan kesabaran dan keyakinan lah kita pasti akan mendapatkan kepemimpinan di dalam agama ini. Karena tentunya yakin, sabar itu adalah
ada beriringan dengan yakin. Orang yang tidak yakin sama pertolongan Allah tidak mungkin dia sabar dengan apa yang ada ya. Terima kasih Ukti Nana atas pembukanya ya. Ini tentunya program ini kami hadirkan adalah terinspirasi dari keluh ataupun kerinduan seorang ibu. Iya, pada saat ba'da Idul Fitri ya, saat itu ya kita masih teringat sekali. Kita berusaha waktu itu kita memang tidak ada program Ustaz ya. Kita memang tidak ada program. Cari program. Santai-santai bagaimana kita menghibur sahabat Hang kena 106 Hang FM saat itu, dan saat ini telah ada Hang TV, senantiasa berusaha untuk memberikan apa yang disabdakan Rasulullah SAW, yakni min abdalil amal sururun tudkhiluhu fi qalbil mu'min ya, ataupun fi qalbil muslim. Kami berusaha memasukkan kebahagiaan di hati para kaum muslimin. Iya. Nah, selanjutnya silakan kembali bergabung bersama kami di dua line telepon di 467106 468106 untuk berinteraksi dalam, bukan interaksi ya, untuk berbagi ilmu atas apa yang telah kita dapatkan dari buku ulama, buku ustadz kita, dan kajian yang telah kita dengar ataupun yang telah kita saksikan. Silakan bergabung di pesan singkat pula, SMS dan WhatsApp di 0856 684 10106. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Dari Devi, Ustaz. Devi suka jadi. Iya. Silakan Devi. Kebodohan adalah penyakit mematikan. Obatnya adalah dua perkara yang selaras dalam susunan. Nas dari Al-Quran atau dari Sunnah. Dan dokter itu adalah seorang alim Rabbani. Ilmu terdiri dari 3 bagian. Tidak ada yang keempat, dan kebenaran itu jelas. Ilmu tentang sifat-sifat Allah dan perbuatannya, demikian juga tentang nama-nama Ar-Rahman, perintah dan larangan yang merupakan agamanya, dan balasannya pada hari kiamat kelak. Semuanya tercantum di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jazakallah Ustaz. Tip, gak ada salamnya untuk sahabat-sahabat kita di Singapura, di Malaysia ataupun di Indonesia? Atau di mana aja lah ya. Boleh Ustaz. Silakan. Salam buat Umuhana. Umuhana. Langganan ya. Langganan apa tuh? Langganan salamnya. Oh, langganan salam. Terus? Pak Kamso. Pak Kamsonya mana nih? Suruh gabung Pak Kamsonya. Udah sering di jalan dia, masih di jalan biasanya. On the way ya. Terus Ukti siapa ya kemarin? Yang barusan ada Ibu Nana di Singapura. Oh ya, Ibu Nana, salam kenal. Dari Devi ya. Terus dari Ukti Hikmah, Ukti Nora di pesantren apa ya? Khadijah. Ajak teman-temannya gabung ya. Ya. Terus buat orang tua, salam rindu. Semoga cepat ketemu Masya Allah ya. Amin. Buat Ustadz Radio Hang. Ya. Ustadz Adil. Ustadz Adil ya. Ya, Ustadz Abu Salim. Ustadz Abu Fatihami. Iya. Dan Ustadz Najwa. Abu Najwa. Iya, Abu Najwa, Abu Ujaifah. Abu Ujaifah. Buat toko buku Al-Sunnah. Toko buku Al-Sunnah. Terus? Sudah. Terus sudah. Udah bisa keluar rumah? Ikut kajian? Belum. Ya, mungkin bisa dipikirkan lagi nanti pekerjaannya. Tep. Jazakallah Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari adik Devi di Sukajadi. Luar biasa Ustaz ya, di tengah ujian yang ada pada diri beliau yang kita tidak tahu dari majikan ya, Allah uji beliau dari majikan, tapi di situ ada kesempatan untuk menyampaikan kebajikan. Padahal kalau dilihat waktunya terbatas sekali, dan kita lihat pun pengawasan terus kan. Terkadang ketika menelpon harus suaranya pelan-pelan. Mungkin takut ketahuan atau apa ya. Nah, bagaimana yang longgar nih? Silakan bergabung ya di 467 dan 468. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Adik Luna atau adik siapa? Asya. Dari Asya. Temanya apa nih untuk hari ini?
Temanya biografi. Biografi siapa itu? Biografi aja. Biografi, oke ya? Iya, Silakan. Silakan Adik. Biografi. Biografi. Membangun biografi yang manis itu harus dengan susah payah. Dan menorehkan kenangan yang indah itu harus dengan kerja keras. Tuliskan biografimu dengan tinta prestasimu yang gemilang. Berkaryalah dengan sungguh-sungguh. Dan harapkan pahala dan ridho Allah. Maka Allah akan mengukir namamu dalam sejarah hidupmu. Bersungguh-sungguhlah dalam menggapai sesuatu yang bermanfaat bagimu, baik untuk duniamu dan akhiratmu. Mintalah pertolongan Allah dan jangan lemah semangat. Hari ini, siapakah yang akan menulis biografinya dengan tinta emas? Kau, aku, atau dia pasti bisa. Dan hari ini saya akan mempersembahkan kehidupan terbaik saya untuk Rabbul Zati. Salam-salam Ustaz. Buat Ustaz Najwa sekeluarga. Ustaz Fatih Amin sekeluarga. Buat Umi tersayang. Buat Abi. Ustaz dan Ustazah di SDIT Fajar Ilahi 2 Bengkong. Buat teman-teman di SDIT Fajar Ilahi 2 Bengkong. Buat adik Diki, Hasbi, Haikal di Jakarta. Oh iya Ustaz, ada pantun buat Ustaz. Pergi ke Jeddah, ke tanah suci. Mutiara hikmah selalu di hati. Jazakallahu khair Ustaz. Wa barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ibadah ke tanah suci. Mutiara hikmah selalu di hati. Ada yang balasnya. Alhamdulillah, jadi kalau memang program yang kita sajikan itu ternyata menarik dan tentunya Mutiara Hikmah ini adalah santai. Yang kita sampaikan adalah kebajikan dengan sedikit dari huruf yang kita rangkai. Tapi ada nggak santai juga ya, karena ada yang depan kita masalahnya. Iya, kita dipantau oleh kamera tentunya. Sahabat Hang antum bisa menyaksikan di tehanktv.org. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana ini? Saya Pak Batu. Pak Batu. Nah, Pak Batu ini biasanya tampil dalam program Khazanah Melayu, Ustaz. Pantun ya. Pantun. Suaranya sih sering dengar. Di Tanjung Pinang. Tapi bukan orang asli Melayu, Pak ya. Bukan, saya orang Batak. Tapi pantunnya luar biasa, Ustaz. Nanti kita tunggu di hari Senin. Lama di sini. 20 tahun lebih. Bolehlah bagi satu aja pantun untuk saya nih. Ya. Bolehlah bagi pantun satu aja untuk saya sore ini. Masya Allah. Silakan Bapak. Ada apa nih Pak? Kisah singkat, ada pepatah atau apa nih? Apa ya, kalimat lah, apa namanya lah. Kata-kata hikmah. Kalimat hikmah dia lah ya. Kalimat dia begini. Menghilangkan noda dan apa namanya kotoran di baju. Kita boleh membeli deterjen mahal harganya. Tetapi kita berpikir untuk menghilangkan dosa dan noda yang ada dalam hati kita. Bertobat itu tak ada biaya. Oh iya, betul. Salah. Itulah yang boleh saya sampaikan sekarang ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Ustaz ya, kata yang jarang sekali kita dengar. Singkat. Iya, kita sebagai manusia ini ketika baju kita kotor, bingung. Nanti saya pergi jumpa kawan macam mana, kerja macam mana. Akhirnya beli deterjen harga sekian ya, terkadang puluhan ribu. Kita itu bergegas beli deterjen, bersihkan apa namanya baju pakaian kita. Tapi tobat yang gratis saja ternyata kita lupa, Ustaz ya. Masya Allah, ini luar biasa dari Pak Batu. Hikmah dari orang tua itu
ada ya. Ini mungkin istilah makan asam garam itu di sini nih. Ini baru tempatnya yang betul untuk makan asam garam. Terima kasih Pak Batu. Mungkin Ustaz Adil bisa merubah juga logat menjadi logat Melayu kan? Ya, betul-betul. Ternyata orang Batak bisa merubah Ustaz. Batak ya, subhanallah. Luar biasa. Dia masuk lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Umi Siti Bengkong. Siti Bengkong. Silakan dong. Mau kata Mutiara atau kisah? Ikut ini Mutiara. Iya. Sering-sering aja, sering-sering ya. Ini program santai kok. Insyaallah. Silakan. Tinggalkan dosa yang kecil maupun yang besar. Itulah takwa. Sebentar Ustaz, ini lagi tidur. Silakan Ibu, apa? Kita tunggu, santai kok ini ya. Berbuatlah seperti orang yang berjalan di atas tanah berduri. Selalu hati-hati dan waspadalah terhadap apa yang dilihatnya. Bentar Ustaz. Sabar lagi, buka lagi. Gak apa Ibu. Janganlah pandang remah dosa kecil, karena sesungguhnya gunung tinggi berasal dari bebatuan kecil. Kecil ya, betul. Ustaz boleh salam-salam? Oh silakan. Itu udah ya Bu, udah ya. Itu perkataan Ibnul Mubarak. Udah ini aja. Oh, itu aja ya. Silakan salam buat Ustaz Amin sekeluarga. Pasti syukurlah ya. Buat Abi yang di Panbil lagi renang sama anak. Lagi menghibur itu ya. Bilang sama Abi kalau renang di petong di laut bukan di kolam kecil ya. Enggak lah. Buat keluarga yang di Purworejo. Jawa Tengah ya. Iya, buat Mbak Sarina sekeluarga di Nagoya. Mbak Sarina enggak ya? Mbak Juli. Sekeluarga. Ya buat teman-teman lah yang semua di Radio Hang. Gabung kembali nanti Bu ya. Insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang kewaspadaan terhadap ini Ustaz ya. Ibnul Mubarak ya. Iya. Kalau tidak salah ya perkataannya, kita jadi teringat dengan hadis Rasulullah nih Ustaz. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan gini, seorang mukmin itu melihat dosanya itu bagaikan dia duduk di atas gunung. Dia khawatir ketika gunung itu jatuh akan menimpanya dan menghancurkan dirinya. Nah, ternyata beda dengan orang munafik nih sahabat Hang. Orang munafik itu melihat dosa itu bagaikan lalat yang hinggap di hidungnya. Diremehkan, tinggal dia gerakan tangannya begini, yakni dikibaskan saja gitu, maka lalat tersebut akan pergi. Begitulah orang munafik menganggap dosa. Dan tentunya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari dijadikan golongan orang-orang yang munafik, dan tentunya Allah Maha tahu keadaan kita di saat kita bersendiri melebihi pantauan kamera ataupun orang. Ya. Dan kita selalu waspada dalam berjalan, laksana kita berjalan di atas durian. Tanah-tanah yang banyak durinya, waspada kanan kiri atas bawahnya, sehingga kita akan selamat ke tempat tujuan. Iya. Luar biasa, ini ada yang masuk lagi. Iya. Belum saya bacakan SMS ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana? Saya Pena Desa daripada Kota Tinggi. Pena Desa ini nama istilah saya dalam dalam program pantun kita. Nama aslinya siapa Pak? Perlu ke nama saya? Kita kenalan lah lebih baik. Tak kenal kata saya. Biar kita makin sayang nih. Baharudin. Baharudin bagus namanya. Saya sentiasa bersama-sama. Alhamdulillah. Kita tak terasa nih. Semoga kita dapat memasukkan kebahagiaan di relung hati ya. Khazanah Melayu hampir saya ingat 3 bulan saya bersama-sama. Alhamdulillah. Ini first ke yang kedua nih? Ini pernah juga saya masuk. Yang kedua kalau tak silap ya. Sila. Ya, ada kata-kata mutiara sikit tapi sila. Kalau boleh kita gunakan kita cuma satu kata. Okey. Masing-masing punya itu ya. Okey. Sila. Belajar dari kesilapan ya adalah lebih baik daripada menganggap diri sudah terlalu baik. Iya. Kerana setiap diri ada mempunyai kesilapan dan kesalahan. Dari itu janganlah takut apabila kita telah membuat salah. Takutlah jangan sampai kita sepanjang hayat kita sentiasa membuat salah. Dari itu
fikirkanlah dan renungkanlah. Itu saja. Itu saja. Terima kasih. Ada salam-salamnya nih. Saya lebih suka umum lah. Kalau kita pun saudara cuma 2-3 orang, saya suka sekali. Maknanya sama sekali saya ingin sampaikan salam kepada anda berdua di studio. Terima kasih. Jazakallah khairan. Dan kaki tangan radio Hang ya. Dan juga salam persaudaraan saya kepada seluruh pendengar di 3 negara, iaitu Asia, Indonesia, Singapura. Doakan radio dan TV kita Pak ya. Ya, dan dari negara yang mendengar dengan ini semoga kita dapat sama-sama mengeluarkan pendapat dan dapat menimba ilmu. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita akan dapat bersama lagi insyaAllah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Baharudin ya. Iya, Pak Pena Desa. Pena Desa ya. Kalau di Batam namanya Bumbu Desa. Bumbu Desa itu nama warung Ustaz ya. Ustaz, nggak boleh gitu Ustaz. Harus bayar fee dulu. Oh gitu kan ya. beriklan. Gitu ya. Jadi kita tunggu ya di setiap acara kita. Terima kasih tadi bagus nasihatnya ya. Iya, luar biasa. Ya, sahabat Hang dimanapun Anda berada, silakan kembali bersambung bersama kami dalam program Mutiara Hikmah. Antum dapat berbagi pengalaman di dalam kehidupan yang antum dapatkan, singkat tentunya, kisah dan singkat, pepatah-pepatah, kata mutiara, ataupun ada sedikit untayan kata ya, tidak perlu bersajak ya, karena kita bukan berpantun ya. Silakan antum bergabung bersama kami di 467-106 dan 468-106, dan untuk jalur pesan silakan di SMS dan juga WhatsApp kami di nomor 0856-684-10106. Sila Ustaz. Ini ada yang masuk ya, kita baca perlahan-lahan ya. Dari Ibu Siswati di Tampines. Di mana nih? Singapura ya? Tampines itu di Singapura. Singapura ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata hikmah, Taib. Jangan sesali ya dengan hari yang telah lewat. Yang kini hadapi dengan senang hati. Jauhkan iri dengki. Syukurilah dengan amalan ibadah. Bila hati apa itu nih? Bila hati mana? Nungsing. Bila hati pusing, hibur diri dengan tersenyum. Ya. Tariklah nafas panjang, lalu renungkan, apakah suruhan Allah yang belum kita kerjakan? Apakah suruhan Allah yang masih kita kerjakan? Jawaban semua ada di relung hati. Salam ukhuwah untuk Ummu Dafa di Batam, juga Kak Eva di Singapura, serta semua pencerita Hang FM dan Hang TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ustaz ya. Dari Ibu Siswati, apa yang sudah kita lakukan, apa yang belum, atau mungkin ibadah yang kita lakukan apakah telah betul untuk Allah ya. Di sini juga ada Ustaz bagus ya. Dari Suhaibul Ikhwan di Selat Panjang nih. Panjang itu di Selat Panjang. Dekat-dekat kita ya. Iya. Di sini beliau mengatakan tauhid itu ibarat napas. Sedetik saja kita lepas dari tauhid, yakni dari napas, maka kita akan sesak. Lebih dari sedetik kita bahkan akan mati. Begitu juga dengan tauhid. Saat sedetik kita lepas dari napas dan detik itu ajal datang menjemput, yakni lepas dari tauhid maksudnya, kita datang ajal menjemput, maka kita akan mati dalam kesyirikan. Jangan sampai lepas dari tauhid. Ada yang atas lagi? Ya, silakan di 467-106 dan 468-106 untuk yang ingin bergabung di pesan singkat di nomor 0856-684-10106. Ya. Ini yang agak pendek aja ya. Dari Ummu Fatur Rahman di Singapura ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta adalah engkau ingin hidup bersamanya di surga. Ya. Karena kebersamaan kalian berdua di dunia tidak cukup. Nah, mana sambungannya? Belum ada sambungannya. Terputus tadi ya. Mungkin ya. Ada yang lewat di atas terputus, jadi nggak sempurna. Kalau gitu kita berpindah nih. Dari Rima di Singapura. Hati-hati. Mungkin hati-hati maksudnya. Hati-hati baca koran tapi lupa baca Quran.
Saya ulangi, hati-hati baca koran tapi Al-Quran tak dibaca. Rugi hati dengar musik tapi murotal Al-Quran tidak didengar. Rugi hari, dia pakai bahasa Malaysia, Ustaz. Rugi hari-hari, tapi ini logat Cina, ya. Rugi hari-hari bekerja tetapi ia tak sempat baca Al-Quran. Al-Quran tak dibaca. Baca sembarang buku tetapi Al-Quran tidak dibaca. Rugi lagi baca dan tidak mau belajar. Rugi dunia akhirat. Mungkin antum teringat dengan pidato anak kecil. Tidak sholat rugi. Mungkin itu kali ya maksudnya. Bicara politik pandai, tapi baca Quran tak pandai rugi. Kita jadi teringat itu ya. Anak kecil. Salam buat Mak Komarinya, Ustaz Amin, Ustaz Najwa. Jazakillah khairan. Perempuan diuji dengan harta, tetapi laki diuji dengan perempuan yang berpakaian telanjang, Ustaz. Ini dari Rima ya. Iyalah, dah. Ya sekarang untuk Ukti Rima di Singapura yang telah memberikan, dan kita tunggu ya senantiasa untuk kata-kata mutiara berikutnya. Silakan kembali antum dapat bergabung bersama kami di line telepon 467-106-688-106. Tentunya kita tidak akan tutup mentok di jam 6. Kita tentunya lebih cepat karena kita juga persiapan ibadah salat kita ya. Nah, silakan Ustaz. Ada dari Ibu Siswati kembali di Singapura ya. Jadi enggak cukup sekali 2 kali. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya paksa matanya biar betul-betul jelas karena ngantuk sekali ya. Mutiara hikmah, tafakur itu cermin kaca yang perlihatkan keburukan dan kebaikan. Berpikir sejenak lebih baik daripada ibadah sepanjang malam. Syukran. Pak Iyaki dari Ibu Siswati di Singapura. Luar biasa indah sekali dan kita senantiasa tunggu yang seperti ini. Kita ulang lagi ya. Boleh. Ya, tafakur itu cermin ya, kaca yang perlihatkan keburukan dan kebaikan. Berpikir sejenak itu lebih baik daripada ibadah sepanjang malam. Biasa. Apalagi yang kita baca? Kita mau kisah dulu nih, Ustaz. Nanti mau kisah. Saya tidak hadir dalam daurah Ustaz Syafiq dengan judul Jalan Menuju Hidayah. Karena apa? Karena itu kajiannya untuk ummahat, jadi saya nggak hadir. Tapi di situ saya mendengar sebuah kisah yang beliau katakan. Silakan. Supaya kita, ya ini kisahnya nanti saya sebutkan, tapi di sini kita akan menginformasikan ataupun menekankan bagaimana, mungkin kita bertanya bagaimana supaya kita istiqomah, bagaimana supaya kita itu rajin menuntut ilmu, bagaimana supaya kita itu rajin melakukan kebajikan. Mungkin jawabannya adalah kita harus mengetahui keutamaan tersebut. Artinya kita harus berilmu tentang hal tersebut, Ustaz. Beliau mengisahkan tentang keutamaan ilmu ini dengan kisah yang mungkin kita tidak terpikirkan untuk mengkiaskan dengan kisah ini, Ustaz. Beliau mengatakan dulu dia mendengar syekh atau siapa, beliau mendengarkan syekh atau siapa yang menyampaikan sebuah kisah yang sangat menarik. Ada keluarga yang terdiri dari seorang nenek, Ustaz. Seorang nenek, ayah, ibu, kakak, dan adik. Komplit ada ya? Iya. Sempurna terus? Iya. Kakek nggak ada tapi, Ustaz. Ya, nenek, ayah, ibu, kakak, dan adik. Nah, si adik ini ditugaskan ibunya untuk merawat neneknya, Ustaz. Neneknya lumpuh. Ya, neneknya lumpuh, kemudian ditugaskanlah oleh ibunya untuk merawat neneknya. Si adik ini mungkin berpikir, kenapa aku terus yang disuruh nih? Kenapa tidak kakak? Kakak lebih dewasa, kakak lebih besar, kakak lebih kuat. Akhirnya dia bilang, Mi, kenapa aku terus yang jaga nenek? Kakak lah, sekali-sekali. Uminya berlalu gitu, Ustaz. Besok lagi, Umi, kenapa sih aku terus yang jaga nenek? Kenapa saya terus yang merawat nenek? Kakak lah. Begitu tuh, Ustaz. Umi, kenapa harus saya yang menjaga nenek? Suatu hari akhirnya uminya mengajak, oke nak, ayo kita duduk. Nah, uminya menceritakan, Ustaz. Ini mungkin setelah belasan tahun ya. Dulu kita memiliki rumah yang bagus. Ya, kita memiliki rumah yang bagus. Rumah itu 2 tingkat. Rumahnya 2 tingkat, Ustaz ya. Kemudian qadarullah, rumah kita terbakar, nak. Rumah kita terbakar. Dan saat itu semuanya panik. Akhirnya ayahmu keluar membawa kakakmu.
Nenekmu keluar menolong dirinya sendiri, dan ibu keluar membawamu, nak. Akhirnya setelah semuanya keluar, ayahmu bertanya, Mi, mana bayinya? Ternyata setelah ibu lihat, yang ibu gendong itu hanyalah bantal, nak. Bukan engkau. Akhirnya nenekmu masuk ke dalam rumah yang terbakar tersebut, menolong dirimu. Dia selamatkan dirimu dari kobaran api, dan dia tidak bisa turun lewat jalan normal, dia terjun dari lantai 2 ke bawah. Sejak itulah nenekmu lumpuh, nak. Dan sejak itulah ibu tugaskan engkau menjaga nenekmu, karena nenekmu menjadi wasilah untuk menyelamatkan dirimu. Akhirnya setelah dengar kisah ini, anak kecil tadi pun atau si adik tadi pun tidak pernah komplain lagi. Tidak pernah ngeluh lagi. Tidak pernah ngeluh kenapa dia yang harus menjaga neneknya. Ini ilmu. Ketika kita mengetahui pengorbanan ya seseorang ataupun apa yang Allah berikan kepada kita, mungkin itu kita bisa menghargai dan mungkin tidak akan pernah merasa letih untuk beribadah kepada Allah. Nah, luar biasa. Ada lagi? Nah, silakan. Ini kalau besar-besar gini enak bacanya ini ya. Dari siapa? Mutiara apa? Dari Ummu Amar di Batu Ampar ya. Bismillah ya. Serahkan urusanmu kepada Allah, sebesar atau sekecil apapun urusannya. Janganlah diserahkan urusanmu kepada manusia, karena manusia ada keterbatasan. Syukran. Tapi memang ya, kita tidak boleh juga berharap besar pada manusia dan banyak berharap pada manusia. Tentunya akan kecewa gitu kan. Kalau kita serahkan urusan itu kepada manusia, manusia adalah makhluk yang sangat lemah. Iya, ini mungkin nasihat seorang penyair itu ya. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayya Adam in tas'alu yaghdabu. Allah itu marah. Allah murka ketika kita tidak minta sama Allah. Itulah enaknya Allah, Ustaz ya. Tapi kalau kita senantiasa sering diminta itu akan bosan dan akan marah. Itu manusia ya. Tapi kalau Allah justru kalau enggak dimarah dia akan tidak diminta akan marah dan bahkan Nabi aja bilang kayak gini, man lam yasalillah yaghdab alaihi. Siapa yang tidak pernah minta kepada Allah, Allah pasti marah kepadanya. Maka jangan pernah menyerahkan urusan kepada manusia, serahkan kepada Zat yang telah membuat manusia itu, Allah Subhanahu wa taala. Masih ada lagi dari Fatimah di Singapura ya. Ya, karena layarnya jauh dari ana, mungkin antum yang baca. Juga karena cepat-cepat karena waktunya sudah mepet juga ya. Apa tuh? Kita nggak sampai maghrib ini kan. Karena sudah betul-betul berat mata ini. Pekan lalu kita sempat membahas tentang anak ya. Mungkin yang kemarin bersedih bisa menelpon kembali. Dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sebuah hati mulai meninggalkan kita untuk belajar, nah itu di saat itulah ternyata hati orang tua seakan teriris-iris dan seakan teriris sembilu, rasanya luar biasa sedih dan dukanya. Dan mungkin sebentar lagi kita kan merasakan seperti itu ya. Mungkin hari ini kita merasa orang ini cengeng sekali, tinggalan aja sekolah aja nangis ya. Tapi suatu saat kalau nanti antum sudah punya momongan dan segera meninggalkan kita untuk belajar dan jauh dari kita, baru terasa rasanya. Dari Ukhti Fatimah di Singapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berusaha menjadi orang yang sabar, bersyukur atas nikmat Allah lebih baik. Karena sungguh ya, kita tak akan mampu jika Allah akan menyerahkan urusan kita dan tidak mendapat pertolongan Allah. Pasti kita gak akan bisa. Salam buat semua pendengar Ustadz dan kru radio yang Radio Hang, barakallahu fiik. Emang betul-betul sudah ngantuk mata ini ya kan ya. Kabur-kabur. Sampai-sampai saya bilang sama istri, kakak capek kali dek. Nggak tahu kenapa ya, karena dimulai tadi malam sampai ambil jam 12 malam ya. Terus nanti malam lagi juga ada lagi sampai jam berapa ini. Tapi di sini saya bacakan silakan. Pendek saya masih bisa mencapai tulisannya. Dari Halimah di Bengkong, indahnya raga karena busana, indahnya jiwa karena takwa. Cinta ibu sampai mati, cinta ilahi adalah harga mati. Cinta ilahi harga mati. Jadi harga mati adalah cinta kepada ilahi Rabbi. Tapi cinta kita butuh bukti ternyata Ustaz ya. Ya. Jika cinta tidak perlu bukti, maka itu dusta namanya. Iya, maka ketika cinta tidak perlu bukti, maka tentunya Anda tidak akan pernah mendapatkan penghormatan dan tidak pernah merasa dihormati harga diri. Selanjutnya di sini dari Ummu Nisa, Ustaz. Masa lalu biarlah menjadi abu, tapi sisakanlah hikmah sebagai pelajaran dan peringatan, agar kita tidak terjatuh ke dalam kubangan yang sama.
terus berdoa dan berdoa, mohon petunjuk, yaitu petunjuk Allah Azza wa Jal. Nah, saya jadi teringat ini Ustaz, dengan nasihat ulama ketika mereka menyampaikan, jadikanlah orang-orang yang buruk di zaman dahulu tersebut ataupun orang buruk kapan saja sebagai pelajaran bagimu. Jangan sampai engkau menjadi pelajaran bagi orang lain. Jangan sampai menjadi pelajaran buruk bagi orang lain. Ya. Selanjutnya di atasnya lagi. Nah, tentang satu menyatukan ini ya. Apa tuh? Dari siapa? Enggak ada namanya nih. Oh, dari Abu Nur Hapi di Johor ya. Kalau ingin menyatukan kayu pakai paku, paku sampai lekat ya. Kalau ingin menyatukan kertas pakai gam, pakai lem ya. Menyatukan pasir dengan batu. Ya, pakai semen. Kemudian ingin menyatukan umat seluruh dunia dengan ilmu, iman, amal soleh, amal sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan dengan semangat berarti. Semangat saja. Iya. Terkadang kita kemana-mana, kita harus satukan umat ini dengan ilmu, tentu ilmu yang bersumber dari ilmu, Al-Quran iman, dan sunnah. amalan sunnah. Ya, kita lihatlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri ya. Setelah ataupun kita lihat pahlawan-pahlawan ataupun kita ambil kisah dari Ibnu Abbas ketika mendatangi orang Khawarij dengan ilmu, akhirnya 300 lebih dari orang Khawarij itu rujuk. Itu dengan ilmu. Tentunya ilmu yang dicahayai dengan sinaran iman dan sunnah Rasul. Jadi kemanapun kita berada, kalau kita ingin menyatukan umat, tentu dengan tadi ya, dengan ilmu, iman, amal soleh dan sunnah Rasul yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa itu maka seakan-akan akan sia-sia perbuatan kita untuk menyatukan umat ini tanpa dengan ilmu itu. Baik. Jazakallah pada ikhwan kita yang dari Johor yang telah mengirimkan kata-kata bijak, dan ini sangat menyentuh dalam hati kita semuanya. Masih ada lagi dari Fatimah di Pasiris, Singapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati itu adalah tempat rahasia. Dan bibir itu kuncinya. Sementara lidah adalah anak kuncinya. Siapa bapak kuncinya? Oleh karena itu, hendaklah setiap kita menjaga anak kunci rahasianya. Iya, jadi teringat peribahasa lain Ustaz. Nah, untuk kupas lagi. Ataupun yang semisalnya ini. Yang semisal. Iya. Hati itu bagaikan teko. Oke, teko yang kemarin. Iya. Terus tentunya teko itu punya muncungnya kan, Ustaz kan? Ataupun bagaikan ember, ya sedangkan lisan itu bagaikan gayungnya. Kalau gayungnya itu jelek, maka yang dikeluarkan dari ember tersebut kalau adalah jelek Ustaz. Kalau lisannya kotor, itu tanda hatinya kotor. Masih ada lagi. Masih. Dan di Lentalpon tentunya kita kembali mengundang untuk di Lentalpon. Silakan antum bergabung bersama kami di sekitar paling lama belasan menit ke depan ya. Belasan menit ke depan silakan di 467 106 dan 468 106. Ini ada yang berhubungan dengan gigi ini ya. Apa tuh? Dari Ummu Lutfiyah di Batu Besar. Sakit gigi memanglah sakit. Sakit emang ya sakit gigi ya? Iyalah Ustaz. Gitu ya. Ada yang kemarin sakit gigi nangis-nangis ya. Siapa tuh? Sakit gigi memanglah sakit. Tapi apa tuh? Tapi masih bisa dicari obatnya. Oh gitu ya. Hati sakit karena lidah susah sembuh kecuali dengan agama. Iya. Ya betul juga ya. Iya betul. Kalau hati yang sakit siapa yang obati? Tentu ya harus dengan pengamalan dari ilmu agama yang kita pahami. Terkadang kita orang baru sembuh ya. Terkadang sakit hati ini susah kita sadari itu salahnya ya. Ada yang sakit hati ini ya. Ketika seorang tahu dia sakit, itu dia pasti akan cari obat lah Ustaz. Sebetulnya lebih mana sakit hati atau sakit giginya paling parah nih? Kalau nampaknya mungkin sakit gigi bengkak kan sering. Yang sering sakit gigi. Seandainya orang sakit hati itu hatinya bengkak, mungkin orang bakalan berhati-hati. Ya, silakan kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini nambah lagi. Iya. Dari Ibu Nana ya. Iya. Silakan ya, Bu. Wahai wanita, jangan percaya pada janji kucing dalam karung. Siapa yang dimaksud kucing dalam karung? Kucing dalam karung itu tidak pernah kemana-mana, sudah janji-janji. Percayalah kita janji sama Allah, karena
janji Allah akan membawa kita ke surga. Gitu aja Ustaz. Iya. Tep Ibu, Assalamualaikum. Unik ya Ustaz. Ayo, siapa yang tahu siapa kucing dalam karung? Kucing dalam karung. Jangan-jangan wahai wanita, jangan percaya dan janji-janji laki-laki. Tapi kucing dalam karung ini. Iya. Laki-laki yang tidak berani mendatangi orang tua itu laki yang gombal itu kan. Itu kita bilang aja karena kita udah nikah nih. Udah nikah dan kita udah selamat. Dengan jalan yang betul-betul mulus ya insyaallah ya. Kita datangin maknya langsung kan ya. Kita datangin mak dan bapaknya, kita tanyakan, boleh lah ya langsung kan itu. Kalau tak boleh lah itu. Ini ada lagi dari tidak tak Ummu Zihfa. Ummu Zihfa. Silakan ya. Aku hanya bisa berwudu tapi sholat yang tak bisa aku laksanakan. Ini cuma wudu saja ya. Mungkin ada. Terus majikanku ya tidak mengizinkan sholat. Ya. Ini keluhan hati seorang wanita yang ada di negara tetangga ya. Saya ulangi, aku hanya bisa berwudu tanpa bisa melaksanakan sholat yang tak bisa aku lakukan. Majikanku tidak mengizinkanku sholat. Hatiku teriris sakit. Tiap hari dicaci maki majikan. Menangis tiada arti, tiada seorang pun yang di sisi kecuali Allah yang selalu bersamaku. Rindu ingin beribadah padamu, rindu berkunjung ke rumahmu ya Allah. Dari Ummu Zihfa. Ini keluhan hati dan ungkapan perasaan seorang yang berada di negara tetangga yang susah untuk beribadah kepada Allah ya, walaupun sudah berwudu ibaratnya belum bisa melaksanakan sholat karena memang ya semoga kita berdoa kepada Allah dari Ummu Zihfa ini bisa Allah berikan pekerjaan yang tidak mengganggunya beribadah kepada Allah. Mohon maaf juga buat Ummu Zihfa ya, mungkin bisa tidak salahnya bila kita lihat latar belakang kita dahulu Ustaz. Maksudnya mungkin kita pernah melakukan kesalahan ini. Ternyata Allah tunda sampai hari ini, Allah tunjukkan inilah dampak dosa kedulu. Kemudian jangan pernah mencaci majikan tersebut, doakan agar apalagi Anda adalah orang yang terzalimi, insyaallah Allah kabulkan. Walaupun dia orang kafir, kita doakan mudah-mudahan dia bisa masuk ke dalam agama Islam. Doakan hidayah untuk dia. Kalaupun tidak, mudah-mudahan bisa memperlakukan Anda seperti kita dapat beribadah kepada Allah dan leluasa untuk beribadah. Karena sungguhnya sih majikan-majikan kalau tahu bahwa kita diberikan kesempatan untuk beribadah itu ya semakin baik kinerjanya, ya semakin amanah itulah. Tapi karena mereka tidak tahu Islam ini, maka dikira ibadah kita mengganggu daripada jalan daripada pekerjaan-pekerjaan mereka. Tadi pagi, tapi Anda kurang pas, kurang ingat sekali ya. Tadi pagi Anda buka lembaran media sosial, kemudian saya dapatkan di situ, kalau nggak salah dari halamannya Ibu Malhayati ya, beliau men-sharekan video, tapi Anda lupa video ini di situ. Kalau tidak salah Perdana Menteri atau Presiden Yordania gitu ya, beliau pidato. Presiden Yordania ya, beliau pidato menyampaikan Raja Islam itu seperti ini ya. Di konferensi apa gitu di daerah Eropa sana ya. Ataupun di sana tentunya banyak orang non muslim utusannya. Dia menjelaskan tentang indahnya Islam. Itu Raja Yordan ya. Iya, kami dilarang untuk menghancurkan gereja, kami dilarang untuk Muslim itu dilarang untuk menghancurkan gereja, dilarang menghancurkan sinagog, dilarang meruntuhkan tempat ibadah, dilarang membunuh anak-anak, orang tua dan perempuan ketika perang. Beliau menyampaikan tentang ini ya, tentang indahnya Islam ya, sampai dapat A+ yang paling bagus dan dari panjang sekali ya. Iya, dan itu mohon maaf ya, tepuk tangan, tapi kita tidak menganjurkan hal ini. Beliau dapat itulah bentuk penghormatan orang-orang non muslim itu terhadap beliau yang mengungkapkan tersebut. Iya, tapi kita terkesan dengan tulisan di awal tersebut Ustaz. Islam agama yang sempurna, sedangkan saya tidak sempurna. Apabila saya melakukan kesalahan, jangan salahkan Islam, tapi salahkan saya. Iya, itu bagus sekali ya. Dari Raja Yordan yang luar biasa memberikan semangat bagi kita dan menunjukkan pada dunia Islam seperti itulah ya. Iya. Tapi masih ada lagi satu lagi ya. Saya dulu Ustaz ya. Ya, silakan. Di sini dari Ummu Nisa, jika memang Allah menganugerahkan dirimu paras yang cantik, maka syukurilah dengan menjaganya untuk tidak seenaknya dipandang oleh mata-mata pria. Jagalah perhiasan itu untuk mahrammu saja, yang membuatmu lebih suci di matanya.
Ini ya batu akiknya disimpan aja untuk suaminya. Siapa sih yang ingin membeli buah durian dalam keadaan terbuka? Iya, dijualnya di pinggir jalan lagi. Tapi di jalan lagi banyak lalat dan sebagainya. Kata Ustaz Badru, Anda lihat paha ayam, paha ayam yang mulus tersebut mahal harganya. Tapi sekarang paha wanita di mana-mana gratis, lihat itu. Itu Ustaz Badru bilang ya. Maka hati-hati jangan memandang paha-paha yang seperti itu. Masih ada lagi satu lagi ya dari siapa di Singapura ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikir itu semestinya mampu mengubah kualitas hidup dan ibadah seseorang. Jika tidak, pasti ada yang salah dengan zikirnya. Syukron, mohon maaf banyak kali. Tayyib Ibu, tidak mengapa dan terus kita tunggu ya apa-apa memang yang dari ya, Ibu. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, salat tersebut mencegah seorang, menghindari seorang, membentengi seorang dari melakukan keji dan mungkar. Tapi kok kita masih buat keji? Kita masih mengejek fulan, mengatakan fulan, menggibahi fulan. Kita masih berbuat dosa ini di depan manusia, membuat dosa ini di belakang manusia. Itu bukan salah salatnya. Salah kita yang melakukan salat. Ya. Berikutnya masih dari Singapura, dari Ibu Khaliyah ya di Singapura. Umi, izinkan aku menangis kalau air matamu terjatuh karena kedurhakaanku. Salamnya buat Ustaz Abu Fathia Amin, juga Abu Najwa dan kepada semuanya tanpa terkecuali dimanapun berada. Syukran. Sahih. Mungkin kita buat kata penutup nih, Ustaz. Kata penutup. Silakan Ustaz. Yang buka antum dulu atau yang buka ya? Silakan. Apa kata penutup? Tayyib, Ustaz. Ginilah, Ustaz. Ketika kita bekerja, kita letih, Ustaz. Sampai-sampai kemarin saya pergi ke Kampung Baru, bibi saya bilang, "Jangankan bekerja, makan saja kenyang sangat letih," gitu saja. Jangankan orang tidur pun letih. Orang yang makan aja ketika dia kenyang kadang letih. Ya, beliau ini saya jadi termotivasi ini, Ustaz. Ya, beliau mengatakan jangankan bekerja, apalagi ibadah, sahabat Hang ya. Ibadah itu pastilah lebih letih. Kita sholat, kita letih. Kita tidak memungkiri ini ya. Kita puasa tentunya letih ketika harus menunggu ini tanpa panas, tanpa harus minum. Kita baca Quran tentunya letih. Tapi ingatlah, kebaikan yang kita lakukan dengan bersusah payah, dengan berletih, letihnya akan hilang, tapi kebaikannya akan tersisa. Begitu pula sebaliknya, durhaka, dosa, maksiat yang kita lakukan dengan kenikmatan, dengan kesenangan, nikmat dan senang itu akan hilang, namun yang tersisa hanyalah dosanya. Maka silakan memilih ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memang telah memberikan jiwa itu kedurhakaan dan kebaktian. Maka kata Allah, qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang telah mensucikan jiwanya, yang ini dia melakukan kebajikan. Tayyib, semoga lelah dan letih kita ini dalam rangka untuk menegakkan sunnah, sehingga lelah dan capek yang tidak ada sia-sianya. Iya, semoga tidak menjadi debu yang berhamburan. Tidak ada debu yang seperti seperti habaan mansurah ya. Mudah-mudahan letih lesu kita, capek kita dalam rangka untuk menegakkan sunnah ini, dan semoga Allah senantiasa mempermudah langkah-langkah kita di dalam dakwah ini. Juga para pendengar semuanya mudah-mudahan mendapatkan kemudahan di dalam memahami dan mengamalkan agama ini. Dan semoga kita bisa berjumpa lagi di hadapan insyaallah ya. Satu kata saya tutup yang sering saya tutup dengan kajian ataupun kesempatan saya tampil. Sudah siapkah kita diwafatkan Allah dalam keadaan seperti ini? Ya, silakan ada jawab sendiri untuk diri-diri kita masing-masing. Sudah siapkah kita menghadap Allah dalam keadaan seperti ini? Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la